Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yohanes 21 ayat 5-6. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sahabat Kristus, peristiwa tersebut terjadi ketika Yesus belum lama bangkit dari kematian. Perhatikan cara Yesus menyapa pada murid-murid. Dia memanggil mereka, "Hai anak-anak." Kita diajarkan untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa yang diawali dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Namun ternyata Yesus sendiri juga konsekuen. Dia memanggil murid-muridnya dengan sebutan anak-anak. Murid-murid Yesus mewakili keberadaan kita hari ini. Pada setiap kita, dia memanggil dengan kata anak-anak. Suatu hubungan yang indah, yang dekat, dan begitu akrab. Belakangan ini banyak sekali penemuan teologi untuk penyebutan Tuhan dengan benar. Ada yang menyebut Yesua, Jehovah, Elohim, dan sebagainya. Mengapa kita tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan untuk memanggil Dia sebagai Bapa? Dalam kata Bapa mengandung pengertian sumber. Betapa Dia adalah sumber segala sesuatunya. Sumber pemelihara hidup kita. Ketika seorang anak perlu sesuatu atau dia dalam kondisi terdesak, pada siapa dia datang? Tentu saja pada bapaknya. Oleh karena itu, ketika Yesus atau Bapa itu bertanya, "Adakah kamu punya lauk pauk?" Lalu mereka menjawab, "Tidak ada." Bukan berarti dia sedang bertanya tapi tanpa solusi. Ketika dia bertanya saat anak-anaknya dalam kesulitan makanan, dia datang dengan memberikan solusi. Solusi itu berupa, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Kita tahu berikutnya, mereka pun mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak. Saya ingat setiap malam sebelum papa saya pulang kerja, beliau seorang kondektur bis kota, papa lebih dulu menelpon kami yang ada di rumah. Waktu itu masih belum ada HP. Beliau telepon dari telepon umum dan kami menerima dari telepon rumah. Dia bertanya, apakah di rumah ada makanan? Ketika didengar kabar bahwa di rumah tidak ada makanan, papa pun pulang membawa sebuah bungkusan. Kadang berisi lauk, tempe, dan tahu goreng, kadang lele atau ayam goreng yang kami nikmati bersama-sama. Kadangkala hanya berupa kue gorengan untuk meredakan lapar seisi rumah. Tuhan Yesus adalah Bapa yang memahami setiap kondisi kita. Tidak selalu dia bertanya hal yang rohani. Apakah kamu sudah berdoa? Apakah kalian sudah membaca firman Tuhan? Atau apakah kalian sudah mengikuti kebaktian? Betapa sering dia bertanya sesuatu yang sifatnya kebutuhan pokok sehari-hari. Bisa jadi dia bertanya, "Anakku, adakah kamu mempunyai uang? Adakah kamu mempunyai pekerjaan? Adakah kamu mempunyai pasangan hidup bagi yang masih sendiri?" Tidak ada salahnya kita belajar untuk terbuka, bicara apa adanya, dan tanpa ada yang ditutupi. Dalam kondisi kita yang jujur, dia akan menyediakan pemeliharaan yang ajaib bagi hidup setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Betapa kami lebih memahami Engkau adalah Bapa yang baik, adalah Bapa yang tak pernah meninggalkan kami.
Engkau adalah Bapa yang selalu mengerti kebutuhan dan kondisi kami. Kami anak-Mu ya Bapa, kami akan melangkah sepanjang hari ini. Namun kami juga menyadari betapa banyak kekurangan kami. Betapa banyak hal yang harus kami sediakan, kami penuhi. Untuk kebutuhan sehari-hari seringkali kami masih ada kekurangan Tuhan. Masih ada tanggungan, masih ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kami selesaikan. Kami berdoa dan percaya Engkau Bapa yang sanggup menyediakan, memenuhi, dan memelihara hidup kami. Padamu kami percaya, padamu kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Percaya saja bahwa Bapa yang baik, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia sanggup dan pasti memelihara hidup kita tanpa batas. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.